kalau kita tanya, apa dok yang menyebabkan radikal bebas radang? Ya tentunya pola hidup kita, ya pola makan, ya pola makan yang apa? Yang tinggi gula, pola makan yang tinggi omega 6, pola makan seperti junk food, kemudian asap rokok, polusi, ya bahan-bahan pengawet, bahan-bahan perasa buatan, ya bahan-bahan kimia sintetis dan lain-lain. Itu semuanya yang menyebabkan peradangan, yang menyebabkan tingginya radikal bebas, yang menyebabkan oksidasi di pembuluh darah kita. Itu penyebabnya, ya. Nah, masalahnya sekarang kalau sudah terlanjur, lalu gimana dok? Oke, jadi di sini that's why kenapa saya buat video ini untuk membantu sobat sehat yang sudah punya masalah ini lalu ingin membersihkan pembuluh darahnya, ya. Ada beberapa nutrisi yang perlu diperhatikan dan ini sangat-sangat penting untuk membersihkan pembuluh darah. Yang pertama, ya, adalah vitamin K2. Nah, vitamin K2 ini tidak hanya bisa didapatkan dari suplemen. Dan apa sih manfaat vitamin K2? Vitamin K2 ini fungsinya untuk memobilisasi kalsium. Nah, banyak orang yang berpikir, oh saya kekurangan kalsium. Bukan, sebetulnya bukan kekurangan kalsium. Justru masih ingat kan yang tadi saya katakan mengenai apa saja pembentuk plak? Salah satunya adalah kalsium. Nah, kalau kalsium ini tidak dimobilisasi dengan baik, terutama kalau kita konsumsi vitamin D dalam dosis yang tinggi, ini kan meningkatkan penyerapan kalsium dalam tubuh kita. Itu sebabnya saya selalu sarankan untuk pasien yang konsumsi vitamin D tinggi, di mana itu juga sebetulnya sangat diperlukan, itu perlu diimbangi dengan tambahan vitamin K2 untuk memobilisasi kalsium yang meningkat di dalam tubuh kita. Nah, dimobilisasi di mana? Di jaringan-jaringan yang membutuhkan, jaringan keras seperti tulang, ya, gigi, itu kan memerlukan vitamin K2. Tapi kalau tidak dimobilisasi, itu bisa menyebabkan kalsiumnya berada di tempat yang tidak seharusnya. Contohnya salah satu adalah di pembuluh darah. Itu sebabnya kita perlu konsumsi vitamin K2. Dapat dari mana aja dok? Bisa kita dapatkan dari tempe, ya, kemudian keju, tapi di keju-keju yang keras, ya, atau istilahnya biasanya kalau kita sebutkan itu hard cheese. Contohnya seperti keju parmesan, ya, keju edam, itu juga beberapa keju-keju yang fresh, ya, bukan keju yang diproses atau keju olahan, bukan, ya. Kemudian apalagi netto, ya, netto itu sepertinya juga sudah pernah saya bahas juga di video saya sebelumnya. Itu sumber alami vitamin K2. Yang selanjutnya adalah vitamin C. Ada sebuah penelitian, ya, yang menyatakan bahwa ada korelasi yang sangat erat antara bakteri yang terdapat di jaringan mulut kita, terutama di jaringan periodontal, itu adalah jaringan lunak, dengan bakteri yang ada di jantung, di pembuluh darah jantung. Itu sangat berhubungan. Ada beberapa penelitian yang mungkin kalau sobat saya tertarik akan saya sertakan nanti di description, ya. Penelitian itu menunjukkan bahwa bakteri di periodontal, orang-orang yang punya masalah periodontal atau punya masalah seperti masalah di gusi, itu yang paling sering gusi berdarah, kemudian dan lain-lain yang di jaringan gusi, itu sangat berkaitan dengan masalah jantung. Nah, itu sebabnya kita perlu konsumsi vitamin C, ya. Karena apa? Karena vitamin C, ya, kita semua tahu, ya, untuk melindungi jaringan periodontal, kemudian juga untuk meningkatkan, untuk menjaga permeabilitas, ya, di pembuluh darah kita juga. Itu peran vitamin C sangat tinggi. Nah, vitamin C itu kita bisa dapatkan dari mana saja. Yang paling simpel, dapatkan bukan dari minuman-minuman yang kalian dapatkan di rak-rak supermarket itu, bukan, ya. Yang paling simpel adalah dapat dari sayuran hijau. Ya, kalau kalian rajin konsumsi sayuran hijau, brokoli, sawi, bayam, kemudian kale, asparagus, segala macam sayur-sayuran yang hijau itu tinggi vitamin C. Apalagi dok, buah golongan sitrus. Contohnya seperti apa? Lemon, jeruk, kemudian apalagi ya jeruk nipis, ya, itu buah-buah golongan sitrus. Kemudian buah golongan berry, blueberry, blackberry, strawberry, mulberry, anything, ya, itu juga tinggi vitamin C. Kemudian vitamin ketiga, nutrisi yang penting adalah vitamin E, ya. Vitamin E ini menjaga bagian dalam dari dinding pembuluh darah kita, atau biasanya kita sebut dengan lapisan endotelium, itu supaya tetap baik kondisinya. Itu peran dari vitamin E, menjaga otot
otot di jantung juga, di pembuluh darah juga, menjaga inteknya pembuluh darah. Itu peran dari vitamin E. Vitamin E bisa kita dapatkan dari mana saja? Dari biji bunga matahari atau sunflower seed, kemudian dari kacang almond, dari alpukat, dari olive oil, itu juga kaya vitamin E. Jadi itu penting juga selain dari vitamin K2, vitamin C, kemudian yang ketiga adalah dari vitamin E. Dan yang keempat adalah omega 3. Ya, omega 3 mungkin sering sekali kita dengarkan, manfaat omega 3 ini. Salah satunya adalah untuk menjaga kesehatan pembuluh darah. Karena apa? Karena kita semua tahu omega 3 itu sifatnya adalah anti-inflamatori atau anti peradangan. Nah, ini berkebalikan dengan omega 6 yang kebanyakan sifatnya adalah pro-inflamatori atau meningkatkan peradangan. Itu sebabnya saya selalu sarankan untuk hindari minyak-minyak sayur. Karena apa? Kalau minyak sayur seperti minyak kedelai, minyak jagung, minyak canola, itu tinggi omega 6. Nah, sebetulnya mana yang lebih penting, Dok? Antara kita menghindari omega 6 atau kita meningkatkan omega 3? Saya lebih menyarankan untuk kalian menghindari omega 6. Karena kalau kalian konsumsi omega 3 tapi omega 6-nya masih tinggi, ini juga tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Jadi apa? Jauhi gorengan. Ya, selain kalian konsumsi omega 3. Omega 3 alami kita dapatkan dari mana? Dari salmon, ya, dari tuna, dari sardin. Rata-rata ikan laut itu tinggi omega 3. Kemudian dari telur bagian kuningnya. Kalau kalian makan telur tapi cuma makan bagian putihnya, dapat omega 3 nggak? Enggak tentunya. Dapatkan proteinnya aja gitu. Dan penyerapan proteinnya pun juga tidak sebaik kalau kalian konsumsi telur utuh. Sudah pernah saya bahas juga di video sebelumnya mengenai video protein, seingat saya ya, saya lupa judulnya apa. Oke. Kemudian yang kelima ya, nutrisi yang penting apa? Adalah asam laktat. Nah, asam laktat ini kita bisa dapatkan dari mana? Yang paling baik ini asam laktat ini adalah kumpulan dari bakteri ya, jadi bakteri asam laktat. Yang paling simpel kita dapatkan dari golongan-golongan makanan yang sudah difermentasi. Tuh, ya, atau yang misalnya kita sebut dengan probiotik. Contohnya apa, Dok? Sauerkraut. Ya, sauerkraut itu adalah kubis yang sudah difermentasi. Jadi sauerkraut ini bisa saya katakan sebagai salah satu superfood ya, yang untuk melindungi atau membersihkan pembuluh darah. Kenapa? Karena sauerkraut ini juga mengandung vitamin C, juga mengandung vitamin K2. Dia juga bisa menghambat pembentukan biofilm. Masih ingat tadi kan biofilm itu apa? Kemudian apa lagi? Dia juga kaya akan kalium. Dia juga yang tadi, dia tinggi akan asam laktat. Jadi kalau saya boleh katakan, sauerkraut itu adalah salah satu superfood yang sangat baik untuk membersihkan pembuluh darah bahkan yang sudah tersumbat ya. Kemudian apa lagi? Kimchi ya, kayaknya yang buat pecinta Korea sudah tahu semuanya kan apa itu kimchi ya. Kemudian juga keju, itu juga dia tinggi asam laktat, terutama keju-keju yang sudah usianya sudah bertahun-tahun atau biasanya kalau kita sebut aged cheese ya, aged cheese. Jadi keju yang usianya sudah bertahun-tahun, keju yang keras, itu juga dia tinggi asam laktat karena juga mengandung probiotik keju-keju ini. Sekali lagi bukan keju olahan atau mungkin biskuit rasa keju, itu dua hal yang berbeda ya. Jadi semoga Sobat Sehat lebih paham sekarang apa saja nutrisi yang penting untuk membersihkan pembuluh darah beserta dengan makanan-makanan yang sudah saya sebutkan di sini, contoh-contoh makanan real foodnya ya. Kalau Sobat Sehat memang lebih prefer untuk konsumsi makanan-makanan alami, tapi kalau memang mau yang lebih simple, yang seperti kita dapatkan dari suplemen, itu juga bisa saja, asal jangan lupa pilih suplemen yang baik karena tidak semua suplemen itu sama. Kalau kalian tidak bisa baca label ingredients dari suplemen, jangan cuma dilihat dosisnya ya, karena dosis yang lebih tinggi itu belum tentu lebih baik. Karena itu konsultasikan dulu ke dokter ya untuk mendapatkan dosis sesuai yang Anda butuhkan.